Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, kita sebelum masuk ke materi pertemuan ke-9 ya, biasa kita review dulu materi pertemuan ke-8 ya, yaitu yang minggu kemarin tentang komponen antarmuka grafis ya. Ada yang masih ingat apa itu komponen antarmuka grafis? Ada yang bisa jawab? Komponen antarmuka grafis apa? Ada yang masih ingat? Hopi? Sidik? Masih ingat Sidik? Hadir Pak, hadir. Ya, komponen antarmuka grafis apa Sidik? Lupa. Ya, baik. Ya, komponen antarmuka grafis. Ya, di sini salah satu kriteria ya penting dalam agar program aplikasi yang kita buat mempunyai sifat ya ramah dengan pengguna ya, user friendly itu ya, adalah program aplikasi tersebut haruslah mempunyai tampilan yang menarik ya, perhatian kepada user atau penggunanya, yaitu manusia. Biasanya berkaitan dengan antarmuka grafis yang mempunyai banyak kelebihan dalam memperindah tampilan dibandingkan dengan tekstual. Nah, untuk itu kita harus mempelajari bagaimana cara pembuatan komponen antarmuka grafis. Nah, di sini intinya ya, interaksi manusia dan komputer atau IMK adalah memahami penampilan dari sebuah aplikasi ya. Bagaimana aplikasi ini dapat terlihat lebih menarik dan sesuai dengan tujuannya aplikasi dibuat ya. Jadi aplikasi dibuat tujuannya untuk apa ya? Jadi aplikasi harus menarik tadi. Jadi nanti akan terjadi interaksi manusia dan komputer itu ya dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Maka kita fokus ya kepada tampilan suatu aplikasi, yaitu menempatkan fungsi-fungsi atau tampilan-tampilan dari aplikasi menjadi lebih baik sesuai dengan aplikasi yang diharapkan. Nah, itu untuk komponen ya tadi ya, aplikasi yang harus menarik dan tujuan aplikasi dibuat itu untuk apa ya. Selanjutnya masuk ke pertemuan 9 yaitu mendesain Windows ya. Di sini ya yang akan dibahas dalam mendesain sebuah Windows ya. Pada pertemuan ke-9 ini terkait dengan memilih jenis Windows, terus mendesain bagian Windows, mendesain primary Windows. Yang pertama yaitu memilih jenis Windows, di mana nanti dijelaskan dokumen Windows, aplikasi Windows, utility Windows, dialog and alert. Kemudian yang kedua mendesain bagian Windows, yaitu mendesain title, mendesain border and Windows command, modality dan fokus. Dan yang ketiga yaitu tentang mendesain primary Windows. Nah, di sini yang pertama ya yaitu dokumen Windows. Ya, itu dokumen Windows yang dipakai pada tool-tool yang berbasis dokumen seperti contohnya di sini ya Microsoft Office Word ya. Ini untuk jenis dokumen Windows. Kemudian ada yang kedua namanya aplikasi Windows. Nah, di aplikasi Windows ini ya jendela atau Windows untuk aplikasi Windows lebih spesifiknya untuk tools aplikasi atau program ya, contohnya untuk aplikasi pengolahan data akuntansi ya, aplikasi Windows-nya yang dicontohkan ini yaitu aplikasi Mayobi Accounting ya, ini yang dinamakan aplikasi Windows Mayobi Accounting. Kemudian ada yang ketiga namanya utility Windows. Nah, di sini ya sebuah Windows yang digunakan untuk pengaturan suatu sistem ya, dicontohkan dalam Microsoft Word ya. Ada utility Windows untuk pengaturan di sini jenis-jenis huruf, terus dan size huruf beserta ada colornya ya. Kemudian untuk preview
juga ya untuk melakukan preview juga ya, di jenis huruf, ukuran huruf ya, terus ada color dan sebagainya. Ini disebut bagian utility Windows. Kemudian ada dinamakan ya, yang keempat itu dialog and alert. Nah, digunakan untuk menampilkan warning atau information seperti ini ya, berbentuk dialognya. Jadi ada informasi di sini di Microsoft Office Word ya, apakah kamu ingin menyimpan? Ada tombol yes, no atau cancel. Ini dinamakan dialog and alert. Kemudian di sini mendesain bagian Windows ya. Untuk mendesain bagian Windows di sini ada contohnya dalam Windows XP ya, yang zaman dulu ada namanya Windows XP. Kemudian di sini ada Windows Classic, contoh dalam Windows Classic, dan kemudian di sini ada Windows B2 for Linux ya. Selanjutnya di sini mendesain title ya. Setiap Windows sebaiknya diberi judul atau title ya. Sebuah judul Windows yang bagus berisi informasi yang relevan. Beri judul yang berbeda pada tiap Windows yang sedang dibuka. Nah, di sini maksudnya ya, dalam setiap Windows ya, sebaiknya diberi judul atau title ini Windows berisi informasi yang relevan. Jadi dikasih judul ya. Dalam Anda membuat file dokumen, pasti Anda harus membuat judulnya ya, nama filenya. Kalau bawaannya kan di sini dokumen 1 Microsoft Word. Nah, Anda harus biar lebih menarik ya, harus dibuat judulnya apa ya. Nah, jadi dikasih judul yang berbeda-beda untuk setiap Windows yang dibuka. Nah, di sini misalnya ada 3 buah file ya. Di sini ada 3 buah file dokumen di dalam aplikasi dokumen Microsoft Word-nya ya. Di sini di detailnya masih menggunakan title standar dari Microsoft Word-nya ya. Jadi di sini kan namanya dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 ya. Anda membuka ada 3 dokumen. Maka kita harus memberi judul ya, sesuai dengan file yang kita buat ya, agar kita tidak bingung dalam membuka file ya yang akan kita buka ya. Jadi misalkan dokumen 1 ini misalkan tugas IMK pertemuan 1, yang dokumen 2 tugas IMK pertemuan 2 dan seterusnya. Jadi kita gampang dalam memilih file yang akan dibuka ya. Nah, selanjutnya ada mendesain border dan Windows command ya. Nah, di sini mendesain border dan Windows command ya. Di sini untuk border Windows harus didesain juga ya, didesain contohnya Microsoft Outlook ya. Untuk bordernya menggunakan warnanya biru ya. Di sini contoh Microsoft Outlook. Di sini ya bordernya menggunakan warna biru. Kemudian menggunakan warna biru semuanya ya. Kemudian berkesinambungan antara border dengan Windows dan juga komponen-komponen di dalamnya. Nah, di sini komponennya apa ya? Komponennya ya di sini bordernya warna biru dan komponennya menu bar. Di sini kan ada menu file, edit, view, go, tools, action, help. Nah, itu komponennya ya. Warna biru juga ya, agar keselarasan warna antara border dan juga berbagai komponennya disesuaikan dan enak untuk dilihat oleh user ya. Jadi ininya biru, menunya biru muda ya. Ini dalam mendesain border dan Windows command. Selanjutnya di sini ada namanya Save Windows. Nah, di sini contohnya pada tampilan pada aplikasi media player ya. Ini sering dipakai untuk tampilan pada aplikasi media player ya, untuk memutar musik ya. Selanjutnya ada namanya modality. Nah, modality di sini ya sebuah modal Windows melarang user berinteraksi dengan Windows lain dalam aplikasi yang sama, application modal, atau aplikasi yang lain termasuk desktop itu sendiri atau sistem modal.
Nah, non-modal Windows tidak melarang berhubungan dengan aplikasi utama atau Windows yang lain. Nah, kemudian ada yang keempat yaitu fokus. Ya, fokus berarti user menentukan Windows mana yang seharusnya menerima dan menerima data dari keyboard, mouse, atau device input yang lain. Nah, di sini ada 3 mekanisme, yaitu yang pertama klik to focus. Berarti sebuah Windows mendapat fokus karena diklik oleh user. Ya, Windows-nya akan difokuskan dengan cara diklik. Ya, kemudian ada point to focus, ya berarti sebuah Windows mendapat fokus karena ditunjuk oleh mouse, dikenal juga dengan sloppy focus. Kemudian yang ketiga ada keyboard focus, ya berarti sebuah Windows mendapat fokus karena dipilih user menggunakan shortcut keyboard seperti Alt ditambah tab, ya plus tab. Nah, itu dengan keyboard fokus. Selanjutnya mendesain primary Windows. Nah, di sini primary window umumnya mempresentasikan data user seperti dokumen teks pada aplikasi word processor, gambar pada aplikasi pengolahan gambar, kemudian spreadsheet pada aplikasi seperti Excel dan sebagainya. Normalnya primary Windows mempunyai sebuah border, ya, sebuah menu bar dan sebuah status bar, dan mungkin juga mempunyai satu atau lebih toolbar. Nah, mendesain title, ya. Di sini ada aplikasi, misal contohnya Microsoft Word. Nah, contoh judulnya di sini kan bawaannya dokumen satu, ya, jenisnya Microsoft Word. Kemudian Microsoft Excel di sini nama dokumennya Microsoft Excel atau book 1. Kemudian Microsoft Project, di sini Microsoft Project yaitu Project 1. Nah, aplikasi yang menyebutkan ekstensi file, ya. Di sini contoh aplikasi Adobe Reader, contoh titlenya Adobe Reader dokumen.pdf. Kemudian ada Macromedia Dreamweaver 8. Nah, contoh titlenya Macromedia Dreamweaver 8 utility 1 HTML. Itu mendesain title atau tadi judul, ya. Kemudian aplikasi, ya, yang menyatakan informasi penting lainnya, ya. Di sini contohnya aplikasi Macromedia Firework 8. Dan di sini contoh title Macromedia Firework 8 utility 1 PNG at 50%. Nah, kemudian aplikasi yang tidak berbasis dokumen. Contohnya di sini aplikasi kalkulator, Norton antivirus, ya, tidak ada berbasis dokumen. Kemudian aplikasi yang memberikan keterangan tambahan, ya, sehubungan dengan status aplikasi. Di sini ada dashboard main identity, ya. Kemudian MySQL query browser. Nah, di sini tujuannya yaitu MySQL query browser di root at localhost 3306, ya. Nanti kalau Anda mata kuliah pemrograman, pasti Anda berhubungan dengan database, ya. Database itu dipanggilnya biasanya menggunakan localhost, ya, MySQL. Nah, ini tujuannya root at localhost 23306. Kemudian ada namanya window command, ya. Nah, pada primary Windows yang mempunyai beberapa perintah yang terdapat pada control box-nya. Nah, di sini ada close. Jadi close itu fungsinya untuk keluar dari Windows. Terus maximize, ya, memperbesar Windows. Kemudian ada minimize, ya, memperkecil tampilan Windows. Kemudian ada restore down, kembali ke tampilan awal. Nah, hubungannya dengan dokumen dan Windows, di sini ada Single Document Interface, yaitu SDI, ya. Aplikasi Single Document Interface menempatkan masing-masing dokumen pada sebuah primary Windows tersendiri. Jadi tiap-tiap dokumen terasa sebagai sebuah aplikasi yang berdiri sendiri. Nah, contoh aplikasi SDI adalah Microsoft Word, ya. Contohnya yaitu Microsoft Word, ya. Nah, kita membuka lebih dari satu file Microsoft Word dalam waktu
yang sama. Jadi kita bisa membuka Microsoft Word dalam waktu yang sama ya. Nah, kemudian ada namanya Controller Single Document Interface atau CSDI. Nah, di sini ya CSDI adalah aplikasi yang ruangannya untuk menu tidak cukup untuk masing-masing dokumen yang terbuka ya, sehingga tampak ada primary Windows yang hanya terdiri dari menu, sedangkan primary Windows lainnya berisi dokumen ya, di mana dokumen tersebut dikontrol melalui primary Windows control yang berisi menu. Nah, itu untuk kontrol single dokumen interface atau CSDI. Nah, di sininya contoh aplikasi CSDI ya adalah GIMP. Nah, di sini untuk pengaturan komponen-komponennya ya berbeda-beda ya. Komponennya berada dan tempat pengaturan dalam jendela yang sama. Nah, di sini untuk mengatur komponennya berbeda ya. Komponennya ya berada dalam tempat pengaturan di jendela yang sama. Ya, ini untuk ya mengatur apa? Ada yang buat pensil, terus ya untuk memberikan warna. Nah, di dalam satu frame yang sama, yaitu tempat yang sama, ya jendela yang sama. Itu dinamakan CSDI. Nah, kemudian ada multiple document interface ya atau MDI, yaitu menampilkan beberapa dokumen dalam window tunggal. Window ini dapat menggunakan panel tablet atau menampilkan lebih dari satu sekaligus. Nah, ini contoh aplikasi MDI adalah Macromedia Flash MX. Nah, di sini satu aplikasi, di sini kita bisa membuka ya lebih dari satu file pekerjaan kita pada aplikasi yang sama. Jadi dalam Macromedia Flash MX ya, di sini bisa membuka pekerjaan 4 sekaligus ya. Lebih dari satu file pekerjaan ya pada aplikasi yang sama. Kemudian yang keempat, mendesain utility Windows ya. Di sini instant apply ya, Windows yang mengizinkan user mengubah nilai atau setting seperti property atau preference ya, update nilai-nilai atau setting akan serta merta membuat perubahan pada Windows-nya. Nah, di sini contohnya instant apply ya adalah customize pada Microsoft Word. Nah, dalam di dalam contoh ya di sini misalnya kita akan melakukan pengaturan ya terhadap drawing, terus standar, formatting dan lain-lain. Nah, ini contoh instant apply ya. Contohnya pada Microsoft Word ya, bisa mengatur yang kita inginkan. Selanjutnya ada explicit apply ya, Windows yang dapat merubah suatu nilai-nilai dengan secara eksplisit. Nah, ciri khas explicit apply yaitu mempunyai 3 button. Yang pertama apply yaitu mengimplementasikan semua setting dalam Windows tetapi utility Windows tidak langsung ditutup. Yang kedua cancel, itu mereset semua perubahan pada setting di mana nilai-nilai dikembangkan ke keadaan saat Windows ini dibuka. Kemudian yang ketiga OK, yaitu mengimplementasikan semua setting pada Windows dan menutup Windows Preference. Nah, di sini contoh explicit apply ya. Dalam komputer di sini misalnya kita akan melakukan ya, di sini dicontohkan pengaturan resolusi ya. Di sini disediakan 3 buah tombol ya dalam mengatur resolusi di dalam komputer kita ya. Untuk pengaturan dari display propertiesnya, apabila kita ya mengokekan berarti kita akan memakai apa yang kita okekan ya. Misalkan resolusinya mau di lebih cerah atau apa ya.
kita klik tombol OK atau cancel atau menyetujui apply. Nah, ini di dalam contohnya display properties. Selanjutnya ada property Windows, adalah tempat user dapat melihat dan mengubah karakteristik sebuah objek seperti dokumen, file, atau aplikasi ya. Contohnya properti pada Microsoft Word. Nah, di sini ada penjelasannya ya, disebut properti Windows. Kemudian ada preference Windows, ya, adalah Windows tempat user dapat memodifikasi tampilan Windows maupun tingkah lakunya. Contohnya option pada Microsoft Word ya, pada bagian option bisa kita setting ya apa aja yang kita butuhkan dalam Microsoft Word kita. Itu preference Windows. Kemudian ada toolbox ya, Windows untuk mengakses sekumpulan aksi maupun toggle dengan tampilan toolbar kecil seperti button ya. Contoh toolbox pada PB6. Nah, ini disebut toolbox ya pada PB6. Kemudian ada namanya toolbox kategoris. Nah, pengembangan toolbox berdasarkan fungsinya. Kalau tadi ya toolbox yang campuran, nah ini berdasarkan fungsinya atau kategorinya ya, disebut toolbox kategori. Kemudian mendesain alarm. Nah, alarm menyediakan informasi tentang keadaan sebuah sistem aplikasi atau menanyakan informasi penting tentang proses selanjutnya dari sebuah task khusus. Itu tentang alarm. Kemudian ada alarm tag, terdiri dari dua jenis, yaitu primary tag menyediakan informasi singkat atau usulan tindakan kepada user yang terdiri dari satu kalimat. Kemudian ada secondary tag, yaitu menyediakan informasi yang lebih detail tentang problem atau anjuran tindakan kepada user. Kemudian ada di sini alarm button ya, menyediakan tombol persetujuan untuk melupakan alarm atau melakukan tindakan selanjutnya berdasarkan informasi pada primary text ya. Di sini ada button yang biasanya yang biasa ada di alarm. Contohnya cancel, help, yes, no, save, abort, dan sebagainya. Nah, kemudian ada di sini spacing and positioning. Nah, pedoman pembuat alarm yang pertama, border mengelilingi sebuah sisi alarm ya. Ini pedoman membuat alarm. Kemudian spasi antara icon dan teks adalah 12 pixel. Nah, posisi ya icon dengan teks, nah di sini 12 pixel. Kemudian spasi horizontal antara button adalah 6 pixel. Nah, di sini button jaraknya 6 pixel. Kemudian spasi di bawah baik primary text maupun secondary text adalah 24 pixel. Nah, ini ya jaraknya 24 pixel. Kemudian ada information alert, memberitahu sebuah informasi kepada user sebelum melanjutkan aksinya atau menampilkan informasi yang memang diminta oleh user ya. Sini you have ya. Dan kalau diokekan berarti menyetujui ya apa yang diinformasikan. Kemudian ada namanya error alarm ya. Di sini ya, digunakan untuk menampilkan peringatan error saat operasi yang diminta tidak dapat dilakukan secara lengkap. Nah, jadi sama ya, ada muncul dulu warning atau peringatan kalau terjadi error ya. Kita akan yes atau no untuk melanjutkannya ya. Itu tentang error alarm. Kemudian ada confirmation alarm ya, melakukan konfirmasi ketika user ingin menghapus datanya atau melakukan
aktivitas yang akan menimbulkan risiko. Ya, jadi sebelum datanya dihapus, ya, biasanya ada pemberitahuan dulu, apakah yakin ya data ini akan Anda hapus ya ke recycle bin, yes atau no. Itu untuk konfirmasi dalam menghapus data. Kemudian ada save confirmation alarm, yaitu untuk menyimpan ya, membantu user agar tidak kehilangan dokumen atau perubahan pada dokumen ketika menutup aplikasi. Kita akan menutup aplikasi Microsoft Office Word-nya. Nah, biasanya kan kalau belum disimpan suka muncul ya, apakah ingin disimpan ya atau tidak, atau Anda cancel ya untuk membatalkan untuk menutup Microsoft Office Word-nya. Itu tentang save confirmation alarm. Ya, selanjutnya tadi ada namanya authentication alarm ya, memaksa user memasukkan informasi yang diperlukan untuk dapat mengakses informasi lebih lanjut. Nah, di sini contohnya authentication pada suatu aplikasi. Nah, biasanya Anda kalau mau masuk ke sebuah aplikasi ya yang harus awalnya dengan login dulu, berarti Anda harus memasukkan username dan password ya, baru bisa Anda masuk ke aplikasi tersebut. Jadi menggunakan authentication alert ya, atau Anda membuat ya pada ini contohnya pada Linux ya, atau bisa file Excel, Word yang PDF juga ya yang mau Anda password, menggunakan password. Jadi PDF Anda misalkan akan dibuka hanya orang-orang tertentu yang mengetahui passwordnya. Ya, bisa Anda filenya di password. Nah, ini tentang authentication alarm. Kemudian mendesain dialog box ya, dialog box atau kotak dialog menyediakan pertukaran informasi atau dialog antar user dan aplikasi. Dapat menggunakan kotak dialog untuk menangkap informasi yang diperlukan dari user untuk tugas atau aksi tertentu ya, misalkan percetakan. Pedoman umum membuat kotak dialog ya, di sini border ya. Terus modality dapat berupa modal maupun non modal Windows. Dan title format nama perintah, kemudian resizing biasanya tidak dapat diubah ukurannya oleh user kecuali pada kasus khusus. Kemudian button dapat mengikuti pedoman yang digunakan alarm. Kemudian additional button ya. Kita dapat menambahkan button tambahan selain afirmatif button ya, tombol persetujuan dan cancel. Nah, pedoman memberi button tambahan, tempatkan button tambahan dalam satu area di bagian bawah kotak dialog di sebelah kiri button standar. Kemudian aturlah button berdasarkan dengan kontrol yang berhubungan dengan button tersebut ya, tombol button tersebut. Kemudian ada namanya layout. Ya, sebaiknya menyusun kontrol dengan memperhatikan arah pengguna aplikasi ya, membaca di mana umumnya biasanya dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Karena itu tempatkan kontrol utama sedekat mungkin dengan posisi ujung kiri atas. Nah, maksudnya apa ya? Di sini maksudnya contohnya pada Macromedia Flashback. Nah, contohnya di sini pada Macromedia Flashback ya. Di sini ya pada menunya ya, pembaca ya pasti di sini pada kiri ke kanan ya, ada open, create from template. Lalu ada sebuah menu lagi ya, dari atas ke bawah. Ada folder-folder. Nah, ini contoh dari layout ya. Pada Macromedia Flash MX ya. Nah, selanjutnya nah di sini ya materinya sampai situ ya.
Nah, ini ada THR. Apa THR? Ada yang bisa jawab? THR apa? Hopi, THR apa Hopi? Tugas hari raya. Topik apa topik? THR? Tugas hari raya mungkin. Iya. 100 buat topik. Ya, tugas hari raya. Karena semuanya mau hari raya pasti dapat THR ya. Nah, saya kasih THR untuk mahasiswa SI. Itu THR di sini adalah tugas hari raya. Ya. Nah, selanjutnya ada tugas ya. Tugas individu di sini ya. Untuk tugas individu di sini kerjakan dengan format PDF. Biasanya pengumpulan dengan format PDF ya. Di mana di sini Anda harus buat analisis suatu website online shop ya. Sekarang kan mau lebaran ya. Anda pasti kan beli baju, sepatu dan sebagainya. Pasti zaman sekarang online semua ya, online shop ya. Online shop itu apa? Contohnya kan ada Shopee, ada apa? Eh, yang aplikasi online ya. Punya yang website online shop ya. Cantumkan di sini nama web dan sertakan juga tampilan webnya ya. Kemudian berdasarkan penggunaan warna pada background, gambar maupun kata atau teks ya. Dan jelaskan kelebihan dan kekurangan pada website tersebut dalam hal kemudahan penggunaannya. Nah, jadi tugasnya Anda harus menganalisis ya, analisis website online shop. Nah, jawaban dikirim ke email biasa absensi.tugas@gmail.com dengan nama file dan subjeknya IMK2 ya, NIM, nama. Jadi nama filenya nanti kan waktu apa sebelum UTS namanya IMK1 ya. Nah, sekarang namanya IMK2 ya, tugas kedua individu, strip name, strip nama ya. Kirim ke email absensi.tugas@gmail.com. Deadline-nya saya kasih 11 hari ya setelah jadwal kuliah, yaitu tanggal 7 Mei 2022. Nah, ini untuk THR-nya ya. Tugas hari rayanya saya kasih waktu 11 hari ya, masih lama. Nah, di sini tidak bekerja sama dalam bentuk apapun. Nah, websitenya yang website online ini kan banyak ya. Jadi jangan sama ya. Tiap mahasiswa di sini kan ada berapa 20 mahasiswa ya, 20 lebih lah. Jadi Anda analisis jangan website yang sama, misalkan topik Shopee menggunakan website OLX ya, jual beli online. Nah, Shopee menggunakan OLX juga ya. Jadi Shopee silahkan cari, kan banyak ya website online, atau misalkan Anda punya referensi website online yang lainnya ya. Kalau yang terkenal apa aja website online shop? Ferry apa aja? Ya, kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Cuman kan paling di bawah 10 sih Pak kalau menurut saya. Ya kan Paling maksud kalau yang sama dua gimana Pak? Kalau dua orang sama Permisi gitu Pak, kan. kalau toko online shopnya gimana? Kan ada beberapa toko yang menyediakan websitenya sendiri gitu Pak. Gimana itu? Nah, itu maksud saya kan nggak perlu terpaku sama website online shop yang besar-besar seperti tadi Shopee, terus apa tadi eh, Iya, Bukalapak. Tokopedia ya. Jadi silakan Anda misalkan punya temannya ya, ada temannya yang membuka apa jual beli baju online. Nah, dia mempunyai websitenya. Nah, silakan Anda analisis websitenya ya. Nah, analisisnya berdasarkan tadi penggunaan warnanya gimana, terus pada background ya, dari segi warna ya, dari untuk backgroundnya, gambarnya maupun kata atau teksnya, dan jelaskan kelebihan dan kekurangan pada website tersebut dalam hal kemudahan penggunaannya. Kan harus user friendly ya. Jadi gampang nggak cara Anda transaksi di website online shop tersebut ya. Jadi tadi kan kata Ferry, kalau yang tadi websitenya kan cuma paling 10 ya yang terkenal itu ya. Tokopedia, Shopee,
terus OLX. Nah, silakan Anda kalau ada temannya mempunyai toko online yang lainnya, boleh ya. Anda analisis ya, apakah webnya menarik atau tidak ya. Terus backgroundnya tadi dari segi warna, gambar maupun teks. Nah, terus terakhirnya kelebihan dan kekurangannya dalam hal kemudahan dalam menggunakan website tersebut. Jelas? Ada pertanyaan dulu? Mohon maaf Pak, ini saya belum di absen. Ya, nanti absennya setelah ini ya, terakhir. Ada pertanyaan dulu untuk ini? Tugas individunya? Izin bertanya Pak, berarti tugas individu ini lebih ke apa sih desainnya gitu kan? Ya, desainnya. Gambar, background kayak gitu. Ya, Terus dan ditambah kayak kelebihan sama kekurangannya gitu. ya, terus gampang nggak menggunakan website tersebut? Kan harus user friendly kan? Nah, Siap. itu. Ya, jelaskanlah ya. Anda kan nanti jadi orang apa mahasiswa nanti lulusannya kan harus bisa menganalisis ya. Kan Anda nanti apa berhubungan dengan user ya yang akan memesan sebuah aplikasi atau web. Nah, jadi Anda sekarang harus bisa menganalisis web yang user friendly itu seperti apa ya. Dari tampilannya tadi kan. Terus penggunaan warna untuk background, gambar, penggunaan gambar, kata, teks dalam web tersebut. Nah, terus kelebihannya apa, kekurangannya apa, terus gampang nggak dalam menggunakan website online shop tersebut itu. Ada lagi pertanyaan untuk tugasnya atau materi yang minggu ini? Ini susunannya gimana Pak? Bebas atau misalkan nama langsung ke pokoknya atau harus ada misalkan kajian pustaka atau pendahuluan atau gimana Pak? Di atasnya harus ada yang begitu atau enggak? Oh, ini aja Anda langsung menganalisis. Di sini kan cantumkan nama webnya, misalkan judulnya Tokopedia gitu kan. Nah, terus gambarnya, gambar tampilan awal ya dari website tersebut ya. Boleh bebas berapa pun Anda sertakan. Misalkan ini bagian menu utama, terus kan ada bagian-bagian lainnya kan. Nah, sertakan juga tampilan webnya gitu maksudnya. Setelah judul, nama web tadi misalnya judulnya Tokopedia. Terus gambar webnya. Nah, baru bawahnya Anda jelaskan analisisnya. Misalkan dari warna background. Ya, warna backgroundnya bagaimana, jelaskan. Terus penggunaan gambar-gambarnya, jelaskan. Kemudian kata atau teks dalam web tersebut, jelaskan. Terus yang selanjutnya kelebihannya apa, kekurangannya apa, terakhir kesimpulannya. Website ini mudah atau susah dalam menggunakan website tersebut gitu. Jelas? Jelas? Atau masih bingung? Jelas Pak. Ya, jadi misalkan jadi lebih ke screenshotnya apa kan ya? Ya, Jadi di screenshot websitenya, terus dianalisis gitu sama kitanya gitu kan. ya. Siap. Nah, kan minimal gambar home-nya lah ya, gambar tampilan awal kan. Tapi kan di website itu ya suka ada menu-menu lainnya kan, selain menu home kan ada menu misalkan apa kontak person gitu kan. Terus ada menu utama masuk ke apa bagian kayak pembayaran atau silahkan minimal tadi sertakan tampilan webnya ya, mau berapa gambarnya yang di Anda screenshot boleh lah berapa aja ya. Yang penting ada screenshotannya ya. Terus jelaskan yang tadinya itu ya, background, gambar, teks, kelebihan, kekurangan, dan kemudahan dalam menggunakan website tersebut. Ada lagi pertanyaan? Jelas? Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya, saya akan menyimpulkan untuk materi minggu ini ya. Kesimpulan materi minggu ini yaitu dalam mendesain Windows yaitu dengan memilih jenis Windows ya. Ada dokumen Windows, terus application Windows, utility Windows, dialog, and alarm. Kemudian mendesain bagian Windows yaitu mendesain title, mendesain border, and Windows command.
kemudian modality dan fokus. Lalu yang terakhir mendesain primary Windows. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di perkuliahan minggu ini ya, minggu ke-9. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.